Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goes sepeda jangan kenceng-kenceng. Tak sabar bertemu teman di pakuan regensi. Eh, penonton yang cantik dan ganteng. Kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Hai semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Nerul. Kali ini kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut tentang teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri kebahasaan. Lalu ciri-ciri kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam teks eksposisi? Ciri-ciri kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam teks eksposisi akan kita ketahui bersama sebagai berikut. Yang pertama adalah istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah suatu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, keadaan, atau sifat khas di dalam bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud adalah seperti bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang olahraga, atau bidang-bidang yang lainnya. Di dalam teks eksposisi, istilah-istilah teknis seperti itu sering digunakan. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memaparkan argumen di dalam teks eksposisi. Namun kadang-kadang, istilah-istilah teknis seperti itu jarang diketahui artinya oleh pembaca. Nah, pembaca dapat mencari artinya di dalam kamus KBBI. Jika di dalam kamus KBBI tidak ada, maka pembaca dapat mencarinya di kamus istilah. Perhatikan contoh istilah yang terdapat dalam teks eksposisi berikut ini. Pada teks eksposisi di samping ada kata istilah berupa hayati. Nah, hayati di sini berarti berhubungan dengan hidup. Ciri kebahasaan teks eksposisi selanjutnya adalah kata sifat atau adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda seperti cantik, pintar, bersih, dan lain sebagainya. Banyak adjektiva digunakan di dalam teks eksposisi. Berikut merupakan contoh penggunaan kata sifat atau adjektiva di dalam teks eksposisi yang berjudul Menjaga Kelestarian Hutan Indonesia beserta Tantangannya. Di dalam teks di samping terdapat kata penting. Di sini, kata penting merupakan adjektiva atau kata sifat dari kata peran yang merupakan nominanya. Maksud dari kalimat tersebut adalah penulis menjelaskan bahwa hutan hujan tropis memiliki peran yang lebih utama dari hal-hal yang telah disebutkan. Ciri kebahasaan teks eksposisi selanjutnya adalah verba atau yang biasa kita sebut dengan kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan seperti melihat, berjalan, memotong, dan lain sebagainya. Dalam kalimat, verba atau kata kerja berfungsi sebagai predikat. Seperti contoh dalam kalimat di samping ini, ada kata menyaksikan. Dalam hal ini, kata menyaksikan adalah kata kerja yang menggambarkan suatu perbuatan melihat. Selanjutnya ada pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dalam pronomina persona dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama adalah aku, saya, dan kita. Sedangkan kata ganti orang kedua adalah kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga adalah ia, dia, nya, dan mereka. Selanjutnya ada afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses
pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan pada kata dasar, bisa berupa awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan. Afiksasi memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah yang pertama ada prefiks, yaitu awalan. Nah, prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata. Imbuhannya bisa me, ber, men, seper, pe, dan ter. Seperti contoh, imbuhan me ditambah kata dasar puji menjadi memuji. Selanjutnya ada infiks. Infiks adalah sisipan, yaitu imbuhan yang diletakkan di dalam kata dasar. Jadi diletakkan di tengah-tengahnya, seperti ditambah el, r, m, dan in. Contohnya, ada kata luhur, di tengah-tengahnya ditambah el, l, menjadi leluhur. Selanjutnya ada sufiks, yakni akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Imbuhannya diletakkan di belakang. Contohnya adalah jajan plus imbuhan an jadi jajanan. Selanjutnya ada konfiks. Nah, kalau konfiks ini imbuhannya diletakkan di depan dan di akhir. Seperti tambahan ke-an, pen-an, dan ber-an. Contohnya adalah ke tambah kata dasar pulau dan imbuhan an menjadi kepulauan. Selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi biasanya kita sebut dengan kata penghubung. Nah, konjungsi dibagi menjadi dua bagian, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi subordinatif. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat, dan konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Nah, konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian, seperti yang pertama adalah pertentangan. Contohnya, akan tetapi, namun, biarpun demikian, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Sedangkan yang konjungsi antar kalimat waktu, seperti contoh kemudian, selanjutnya, setelah itu. Ya. Konjungsi antar kalimat penambahan seperti apa? Contohnya adalah tambah pula, lagi pula, selain itu, jadi berfungsi sebagai penambahan. Konjungsi antar kalimat pembalikan seperti sebaliknya, gitu. Konjungsi antar kalimat keadaan seperti contoh sesungguhnya, sebenarnya, gitu. Konjungsi antar kalimat penguatan, contohnya adalah bahkan, penguatan ya, pentaukitan. Konjungsi antar kalimat keeksklusifan dan keinklusifan, contohnya kecuali itu. Dan konjungsi konsekuensi, contohnya adalah dengan demikian. Kalau akibat, contohnya adalah oleh karena itu, oleh sebab itu. Dan selanjutnya adalah konjungsi subordinatif. Adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Nah, apa aja bagiannya? Yang pertama ada konjungsi subordinatif waktu. Contohnya adalah sejak, semenjak, sedari, ketika, tatkala, sementara, dan lain sebagainya. Konjungsi syarat seperti contoh jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan lain-lain. Untuk pengandaian seperti contoh andaikan, seandainya, umpama, kiranya. Ya, konjungsi tujuan contohnya adalah agar, supaya. Konjungsi konsesif contohnya adalah biarpun, meskipun, walaupun. Konjungsi pembandingan contohnya adalah seakan-akan, seolah-olah, sebagai, laksana, dan ibarat.
Yang sebab contohnya adalah sebab, karena, oleh karena, ya. Kalau subordinatif hasil contohnya adalah sehingga, makanya, sampai-sampai, ya. Kalau yang alat contohnya adalah dengan, tanpa. Kalau yang cara contohnya adalah sama ya, dengan atau tanpa. Konjungsi subordinatif komplementasi contohnya adalah bahwa. Kalau yang atributif contohnya yang, ya, untuk tambahan atributif ya. Kalau yang perbandingan misalnya sama bla 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 dengan, atau lebih cantik daripada bla bla bla, atau lebih indah daripada bla bla bla. Jadi lebih bla 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 daripada bla bla bla. Ya, begitulah tentang konjungsi. Demikianlah penjelasan tentang ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Dah.